Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setiap manusia pasti pernah mengalami suatu ujian. Entah itu ujian dalam keluarga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam keuangan, bahkan pada kegelisahan-kegelisahan yang sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata. Seringkali kita dalam menghadapi suatu ujian tersebut mencari tempat untuk curhat, entah itu kepada teman atau kerabat yang setia mendengar, bahkan sampai kepada media sosial untuk meluapkan perasaan-perasaan kita. Namun, pernahkah kita sadar bahwa sejatinya tempat yang paling aman untuk curhat itu ada pada sholat? Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sholat, tempat paling aman untuk curhat. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat bukan hanya suatu kewajiban, bukan hanya suatu gerakan fisik belaka. Tetapi di dalam sholat, sejatinya momen pertemuan antara hamba dengan Rabb-Nya, momen antara hamba dengan Allah, Zat yang Maha mengetahui segala isi hati, bahkan sebelum kita memberitahunya. Dan justru di posisi inilah Allah mendengar doa-doa kita. Di dalam sholat, Allah mendengar segala keluh kesah yang kita hadapi. Ketika kita mengangkat tangan dan takbir, sejatinya kita sedang meninggalkan urusan dunia. Ketika kita ruku dan sujud, sejatinya kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, Zat yang Maha Tinggi. Dan justru di titik paling rendah itulah Allah mendengarkan kita, Allah paling dekat dengan kita. Karena Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Wasta'inu bisobri wassalah. Dengan sholat dan sabar, insya Allah Allah menolong segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sabar di sini adalah pelengkap dari sholat, sedangkan sholat adalah sumber kekuatan bagi setiap manusia. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam mahfudhah dikatakan, in sobartum alal asyaki qalilan, istamta'tum bil arfahil ladhi tawilan. Jika kamu sedikit saja bersabar atas kesulitan yang berat ini, insya Allah kamu akan mendapati kesenangan yang panjang. Curhat kepada manusia itu ada batasnya. Kadang kita takut cerita kita dianggap lemah. Kadang kita takut tersebar cerita kita dipandang rendah. Bahkan ketika orang yang kita percaya bisa jadi tidak bisa mengerti apa yang kita rasakan. Tetapi ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memohon ampunan, perlindungan kepada Allah, menangis dan mengadu kepadanya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut ditolak, tanpa rasa kecewa. Dalam sujud terakhir, kita panjatkan doa-doa kita yang terbaik dengan khusyuk, karena sejatinya Allah tidak akan pernah bosan mendengarkan segala rintihan-rintihan hambanya. Justru Allah lebih senang mendengarkan segala keluh kesah hambanya dibandingkan hamba yang tidak pernah mendengar, tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah merintih, tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Sholat yang khusyuk di sini akan melahirkan ketenangan hati. Hati yang tadinya gelisah akan menjadi lebih lapang. Masalah mungkin tidak selesai begitu saja, tetapi disitulah Allah hadirkan ketenangan dalam sholat untuk bekal menuju ketabahan hati menghadapi suatu masalah yang diberikan. Dan justru di posisi inilah seringkali solusi datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Barakallahu fikum. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan sholat tidak hanya sekedar rutinitas belaka, tidak hanya sekedar gerakan fisik belaka, tetapi kita jadikan sebagai kebutuhan kita untuk ruang curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memahami segala isi hati.
Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan ini langsung menembus ke langit ketujuh. Dan bisa jadi masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita adalah akibat dari dosa-dosa kita, adalah akibat dari kurangnya kedekatan kita kepada Allah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, semoga Allah jadikan kita istiqomah dalam menegakkan sholat, terutama ibadah-ibadah yang lainnya. Kita perkuat kepada ibadah sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain. Allah jadikan ketenangan dalam hati kita untuk melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi. Ada satu amalan yang penting kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada setiap sujud terakhir dalam sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum wa nafa'na bikumul islam wal muslimin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.